Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laula Urwatunisa, NPM 100-102-17223, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat berzakat dalam program Cinta Zakat Studi Kasus Basnas Lombok Timur. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Potensi zakat pada 2020 diperkirakan mencapai 327,6 triliun per tahun. Namun jumlah zakat yang diterima hanya sebesar 2,18 triliun. Selain itu, CEO Rumah Zakat Nur Effendi juga menyoroti bahwa meski potensi zakat di Indonesia mencapai 217 triliun, namun realisasi zakat yang terkumpul masih hanya 40% dari zakat yang harusnya tercapai. Ketua Basnas Lombok Timur mengutarakan dalam wawancara dengan Suara NTB bahwa potensi zakat Lombok Timur mencapai 40 miliar per tahun yang bersumber dari semua sektor. Potensi tersebut belum bisa digarap maksimal karena sejauh ini hanya ditarik hanya melalui zakat profesi yang dominan dari aparatur sipil negara atau ASN yang nilainya tembus hanya 15 miliar per tahun. Selain itu, Ketua Basnas Lombok Timur juga menjelaskan bahwa penarikan dari ASN Lombok Timur ini hanya mencapai 69% dari potensi zakat yang ada. Dengan penarikan zakat dari semua sektor, Basnas Lombok Timur mengadakan program Cinta Zakat. Program ini sudah dilaksanakan melalui kerjasama dengan advertising dengan pemasangan spanduk di sepanjang kota di Lombok Timur. Lalu disebarkan pengumuman melalui kantor camat, kantor UPTD, dan kantor desa di semua kecamatan yang tersebar di Lombok Timur, serta melakukan sosialisasi. Salah satunya yaitu sosialisasi di Kecamatan Masbagi. Setelah dilakukannya sosisialisasi dan berbagai iklan, ternyata dari masyarakat Masbagi cenderung sedikit yang merespon untuk program ini. Maka perlu diadakannya penelitian lanjutan yang mengadaptasi teori of blended behavior, yaitu tingkatan-tingkatan manusia sebelum melakukan suatu tindakan. Kerangka penelitian pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen, yaitu sikap sebagai X1, norma subjektif sebagai S2, kontrol perilaku sebagai X3, dan pendapatan sebagai X4 terhadap variabel dependen Y, yaitu minat masyarakat dalam. Tujuan pada penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, pendapatan dalam zakat. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, dan pendapatan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat pada program Cinta Zakat di Badan Amil Zakat Nasional. Yang kedua yaitu definisi konsep TBP atau Theory of Planned Behavior. Itu adalah teori tindakan beralasan memaparkan bahwa terdapat tahapan-tahapan manusia untuk melakukan suatu perilaku. TBP sendiri merupakan perluasan dari Theory of Planned Reasoned Action dengan penambahan konstruk yaitu persepsi kendali perilaku. TBP menjelaskan perilaku individu dapat diprediksi berdasarkan minat untuk melakukan perilaku. TBP menempatkan minat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kendali perilaku. Lalu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengikuti sosialisasi di Kecamatan Masbagi yang berjumlah 1.200 orang. Sampel dalam penelitian ini didapatkan melalui rumus Lovin, yaitu sebanyak 93,30 atau bisa dibulatkan menjadi 93 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode angket dan dokumentasi. Metode angket diperoleh dari kuesioner dan metode dokumentasi yang didapat dari jurnal, web, dan lain-lain. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji instrumen, uji asumsi klasik, dan analisis linear berganda. Pertama yaitu uji validitas.
dalam penelitian ini, T-table dalam penelitian ini adalah sejumlah 0,1716. Setelah dihitung semua data, hasilnya lebih dari 0,716, berarti yang berarti bahwa semua data dalam penelitian ini adalah valid. Lalu reliabilitas yang dihitung melalui koron alfa yaitu sebesar 0,6, dan semua koron alfa dalam penelitian ini lebih tinggi daripada 0,6, maka dalam penelitian ini semua data reliable. Lalu uji normalitas dalam penelitian ini berdasarkan disajikan melalui data signifikansi yang diperoleh ada 0,200, yang berarti bahwa 0,200 lebih daripada 0,05, maka data dalam penelitian ini dapat dikatakan berdistribusi normal. Uji heteroskedastisitas berdasarkan gambar yang telah disajikan dapat dilihat bahwa titik-titik pada gambar membentuk pola tidak teratur yang menyebar pada sumbu 0 dan sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada penelitian ini. Yang kedua adalah uji multikolenialitas yang memiliki nilai toleransi lebih tinggi daripada 0,1 dengan masing-masing nilai VIF itu kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi multikolenialitas. Lalu uji autokorelasi dapat diperoleh hasil bahwa dalam penelitian ini DU lebih kecil daripada D, lebih kecil dari 4 dikurangi DU, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini. Pembahasan yang terakhir yaitu berdasarkan hasil uji T, sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat. Norma subjektif berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat. Lalu kontrol perilaku berpengaruh positif tidak signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat, dan pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat. Dan berdasarkan uji F, sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, pendapatan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat. Saran dalam penelitian ini, yang pertama, bagi Basnas Lombok Timur diharapkan untuk melakukan sosialisasi dari pintu ke pintu mengenai kewajiban pembayaran zakat dan perlu adanya bukti pendistribusian zakat yang tepat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pembanding dan referensi serta menambahkan variabel-variabel yang tidak terdapat dalam penelitian ini seperti transparansi lembaga, kredibilitas atau manajemen lembaga amil yang dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk berzakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.